Dia lebih dari yang bisa dikatakan. Dia lebih dari yang bisa digambarkan oleh siapapun. Oleh siapapun. Jangan bilang, oh kalau tuh pendeta sana, kalau tuh teolog sana yang menjelaskan pasti orang lebih jelas. Aduh. Toh, kepada saudara saya sudah berulang kali buktikan. Ini firman Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Ya. Tidak mungkin dijelaskan cuma dengan otak manusia. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Dulu saya ingat ada dosen saya, sudah tua. Dan dia punya teman, sama-sama dosen. Ya. Cuma kalau dosen saya itu doktor, temannya profesor. Ini disulut, saudara. Disulut ya. Dan dosen saya itu bilang begini, satu ketika dia bilang, saya mampir ya di ruang kerja Pak Profesor. Dan dia bilang waktu saya masuk, saya terkejut karena melihat Pak Profesor sedang membaca Alkitab. Dosen saya ini kan dosen teologi. Ya. Saya enggak tahu itu profesor itu entah profesor apa ya. Tapi yang jelas Pak dosen bilang itu teman saya itu profesor. Jadi waktu dia masuk di ruang kerjanya dia tanya, ya itu dosen saya, sudah almarhum juga saudara. Ya saya termasuk salah satu yang mengagumi beliau. Ya, selama berkuliah saya sangat kagum dengan cara dia mengajar. Dia bilang waktu dia tanya kepada Pak Profesor, baca Alkitab. Dia bilang, kan pakai bahasa Manado tuh. Dia bilang, tahu enggak ngana? Ini buku yang paling sulit untuk dimengerti. Kata Pak Profesor. Kong saudara siapa? Yang pandang enteng firman Tuhan. Profesor itu bukan masih muda. Saudara sekarang banyak loh profesor yang muda. Tuh. Ini profesor yang sementara aktif mengajar waktu itu. Aktif memberi perkuliahan menurut kata dosen saya. Dia bilang Pak Profesor itu, bayangkan saudara, waktu tanya, baca Alkitab ya? Oh, tahu enggak ngana? Ini buku yang paling sulit untuk dikaji. Tuh, lalu saya melihat banyak orang yang begitu meremehkan Alkitab. Ya, hanya karena dia berhasil mendapat gelar ini dan gelar itu, dia pikir cuma le Alkitab. Mau pi mana ngoni? Mau pi ibadah? Ya, kira le mau pi mana? Mau dengar pas apa? Tuh pendeta Rona. Ya, kira le. Tuh, kira le dosen dari mana? Lagi saudara, kalau Pak Profesor bisa bilang, tuh, ini buku katanya yang paling sulit. Lalu banyak orang ya, dia langsung mengantuk ya Pak. Ada baca tuh ayat paling gampang. So bilang akang ini Alkitab firman Allah. Dengan berfirman segala sesuatu yang kita lihat hari ini real. Toh, dapat lihat semua so ada. Toh, itu tercipta dengan firmannya yang kau remehkan. Toh, angkat dulu. Yang kali saudara orang ini manusia itu orang sama kan. Saya bilang ke saudara, sama-sama orang ini manusia ya. Kalau bilang soal pastiu saudara, ya namanya manusia. Ada saja saudara orang mesti mengalahkan orang perasa jemu. Tuh, rasa bosan itu mesti dikalahkan. Tuh, kalau bilang bosan, ini le satu. Tuh, belum kalau so ada alasan ini, alasan itu, alasan lelah, alasan apa. Sudah, tuh. Sudah lebih tidur. Sudah, tuh.
Banyak sekali alasan yang muncul. Toh. Ini kan orang pedaging. Toh. Daging ini juga minta disenangkan. Sementara ya beberapa waktu kita dibawa untuk membahas perkataan Yesus, coba dia bilang apa? Roh yang berguna, daging sama sekali tidak berguna. Coba Yesus yang baking ya, Allah yang menciptakan daging ini. Toh? Kalau saudara melebihkan kesenangan dagingmu, kongdang, toh, orang berarti semua melawan firman Allah. Melawan firman Yesus sendiri. Coba baca dulu ini Yohanes 6 ayat 63. 3. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Bayangkan, bukan ada gunanya sedikit ya, sadikino DP guna. Enggak, Yesus yang bilang dia yang menciptakan. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak ada gunanya. No, yang bilang Yesus, kong siapa tuh orang mau bantah? Harusnya Tuhan, kenapa kita tidak mengerti? Tolong Pak kita untuk mengerti. Begitu, bukan masa le kata Yesus yang bilang kok masa le. Justru Tuhan jama tapi pikiran untuk mengerti. Kenapa kok tidak berguna? Makanya saudara, bayangkan kalau orang datang ke Tuhan cuma supaya orang pedaging ini disenangkan, yang tidak ada guna ini. Yang bilang Yesus, kau bilang gimana? Coba, yang tidak ada guna ini yang orang minta-minta. Kasih iko DP mau. Tuh. Sudah sekarang jam tidur. Yang kan kau saudara ya? Selalu kalau di dalam gereja, kalau saat khotbah disampaikan itu DP nama berarti jam tasono. Percaya betul kok begitu. Itu jam tasono, toh. Nanti kalau semua bilang semua kelar, aduh sudah, kenapa pendeta semua pasang tuh keyboard, sudah langsung segar dia. Coba kalau nyanda betul, toh. Nanti setelah menyanyi DP tangan paling tinggi di udara. Padahal kalau dengar khotbah paling tasono, toh. Itu yang saya pikir-pikir bagus kasih keluar semua DP tanpa sandar. Makanya soalnya ada orang mau masuk gereja biar tuh pas jadi kita semua tidur. Bayangkan saudara sekali lagi. Kenapa saya sampai pernah bilang ke saudara, coba lain kali baku ganti tuh berdiri di sini. Kong saudara lihat saudara pemodel. Nah, kong pendeta siapa yang semangat mau baca cerita pak orang begini. Mulia kalau dia mau semangat. Pokoknya bilang mari orang berdiri. Udah toh nanti ngoni bakot bahasa diri di rumah. Toh amin jo. Ngoni cuma bobo. Nah, kan coba saudara. Semua cara sampai dilakukan. Yang kan toh. Padahal daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Itu loh yang roh dan hidup. Tuh. Ini sama dengan saudara sebenarnya rohanimu sedang kesulitan bernafas. Nah ini sambung dengan tabung oksigen. Nah, ini tabung oksigen firman Tuhan. Tuh, saudara nih tahu, tuh itu rohani napas kurang satu-satu. Saudara cuma ingat-ingat mau makan apa sebentar. Mau tidur jam berapa tuh orang? Mau kelar jam berapa ini ibadah? Coba kuat. Tuh, tempo apa tuh orang mau dapat doi pendeta? Tuh, coba. Pusing. Tuh, padahal napa ya? Sadiki itu orang. Tak kira roh kasih yang Tuhan. Bukan main ya. Kaya raya, sosaki. Langsung down dia. Tuh. Berapa dia pedoi? Soalnya tidak ada guna. Kenapa? Dokter bilang semua mati. Tapi waktu saudara terikat dengan Tuhan, memberi makan rohanimu, semua mati. Hah? Tempo apa? Aduh, Tuhan bawa Jo kita pulang. Tuh.
Tadi saudara ada menyanyi di kamar tuh. Saya ini nyanyi di kamar. Tuh. Tadi menyanyi lagu cepat. Tadi sebenarnya saya rencana tadi sebentar dorang so terlalu sering menyanyi lagu slow terus, sekarang menyanyi juga lagu cepat. Iramanya cepat. Tuh. Tadi itu kita berdoa di kamar menyanyi lagu cepat, saudara. Tuh. Di hati bilang menyanyi Jo, kapan Yesus kembali? Kapan dapat ingat lagu lain, tak menyanyi lagu lain. Ini di kamar. Yang tidak rasa apa-apa. Sampai saya begini, kapan Yesus kembali? Iko menangis. Dia bilang Jo kapan Yesus kembali? Oh Tuhan tolong. Di hati begini. Karena ada tamang yang dulu dia bikin DP bahasa Manado itu lagu itu. Kapan Yesus mau balik? Kapan Yesus mau balik? Tuh. Tuh tadi kita menyanyi, kapan Yesus kembali, di hati begini. Kapan Yesus mau balik? Duh saudara, Yesus tidak bisa tahan pokoknya tidak bisa tahan. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Jadi waktu orang bilang semua mati, orang lain sakit hati, orang lain bingung, orang lain, aduh, mau ambil di mana tuh obat? Itu yang mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, saatnya aku kembali. Tuh, saudara nih mau tuh begitu tuh. Apa? Yang bilang Yesus, roh yang memberi hidup, daging nyanda ada guna. Bayangkan kalau saudara sekarang seumur berapa? Coba ini, coba Tante Wel dulu umur berapa Tante Wel? 65. Kung sesuka balik, Tante Wel. Sesuka balik belum? Oh kalau sudah waktunya. Jangan bilang begitu. Ada tanya kalau sesuka balik. Jangan begitu ya. Saudara begini. Itu orang jawaban. Tapi seharusnya waktu orang ini ada hubungan khusus dengan Tuhan. Orang bilang mau pulang. Betul, semua dapat jemput. Coba ya, saudara-saudara ini yang tunggu jemputan kan sangat mengerti itu apa itu dijemput. Lebih soalnya kalau saudara tunggu 1 jam. Oh, itu orang mau tambah 5 menit lelah. Oh, misalnya bilang jam 6, toh, semua jam 7, jam 7 belum datang. Tuh, saya dengar ada beberapa ya yang katanya soalnya salah bilang kata 5:30. Dia tunggu 6:30 belum datang, dia coba ganti. Enggak jadi datang. Tuh, 1 jam dia kasih kesempatan ini jemputan. Tuh. Orang senang sekali kalau dapat telepon. Sudah dekat. Iya, akhirnya aku dijemput juga kita. Itu kalau mau ibadah tuh. Maka kalau Tuhan Yesus yang jemput. Tipe pertanyaan kok terlalu susah. Tanya kayak jemput apa? Tuh. Maka Tuhan yang jemput. Nggak salah tanya. Mesti tanya Pak itu orang yang di ICU. Kalau tuh orang dah sementara. Tuh. Wah, masalah kita semua pikir masalah. Gimana sih? Tuh, sekali lagi tuh, orang bersaudara. Ini hari Minggu mau mingguan. Tuh, saudara semua diundang. Apa? Ya enggak masuk akal.
Tapi ini kenyataan. Orang perencana mau rencana apapun itu. Jangan tunggu. Tuhan dalam gemasnya. Dia ambil, saudara siapnya tidak siap dia ambil. Kalau siap kan puji Tuhan. Padahal kalau siapnya tidak siap. Kok dia ambil? Kok gimana? Tidak semua orang yang mati diterima Tuhan. Tidak semua orang yang mati sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa. Bayangkan ini saudara, ini betul-betul di luar dugaan ini. Di luar dugaan saudara, ini khotbah ini. Saya pikir ini ayat kan sudah terlalu sering dibaca. Jadi sebenarnya ada ayat lain yang kita sedia hari ini. Tapi kalau Tuhan bawa begini, udah tahu enggak itu lagu tadi, itu tak terbatas kuasamu Tuhan. Itu dari tadi waktu memulai menyanyi, itu lagu tak terbatas kuasamu Tuhan ada di hati. Kok kita pikir menyanyi lagu lain. Tuh, ada tarik itu lain gitu. Yang turun sunya enggak pernah menyanyi. Kan di sini saudara hampir enggak ada menyanyi itu lagu tak terbatas itu. Ya. Aduh itu tadi setelah semuanya dulu. Kayak apa kita nih dia. Tuh akhirnya menyanyi dulu. Tuh biar Jo nanti cari DP kunci. Karena tadi kita coba menyanyi di hati. Rupanya dapat. Berarti tidak cocok DP kunci. Sudah nanti cari. Nah ternyata betul saudara. Saya kira ini tuh. Coba saudara. Waktu saudara dengar-dengaran. Ternyata susah itu dengar-dengaran itu. Bayangkan, cuma lagu ini. Tuh, kalau Tuhan yang suruh, yang bakabal. Sekali lagi, oh Tuhan dulu terima kasih. Untung kita ada kasih iko. Saya tahu dari tadi kok tak terbatas kalau pimanya lagu lain. Nah, coba ini saudara. Ini tuh orang yang nak mengerti lain kali. Ini Tuhan hati. Dia paling tahu kalau orang sebenarnya perlu apa. Bukan Tuhan yang mau suka dengar itu. Kita yang harus diperingatkan. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku apa? Ketika ku percaya pertama toh. Ketika ku percaya baru mujizat itu nyata. Ya. Kenapa mujizatnya tidak nyata? Kau tidak mau percaya. Orang kalau percaya pasti dia berdoa. Kalau berdoa dengan percaya, mujizat itu nyata. Bagaimana? Jadi waktu mujizat itu tidak nyata padamu, coba cek. Kau tidak mau percaya. Akhirnya berdoa. Tapi berdoa tanpa kepercayaan. Cuma yang penting kata-kata doa kan beda. Tuh, saya sampai kasih contoh Pak Saudara. Tuh, ini kan contoh real maksudnya yang kita sendiri backing. Tuh. Tadi siang itu menyanyi itu kapan Yesus kembali ya. Itu tadi sore saya kok dibawa dengan lagu lain lagi ya. Tuh, aduh, tadi saudara saya sampai Tuhan bukan main ini. Ini cuma lagu ya. Tapi waktu saudara sungguh-sungguh ya, menyanyikan lagu itu dengan hatimu. Sekarang begini saya bilang ke saudara. Misalnya saudara nih tahu DP lagu ya. Tidak tahu nadanya. Karena orang ada LCD
yang nin tahu DP lagu, coba engkau buka mata, kau lihat tuh kata-kata. Kalau saudara memang sungguh-sungguh mau terhubung dengan Tuhan, harusnya di sini kata-kata lagu yang kami pilih selalu, ya, itu selalu bermakna luar biasa saudara sebenarnya. Ya. Harusnya waktu saudara perhatikan lagu yang kau nyanyikan kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak ada dampak di hatimu. Coba kuat. Tadi lagu yang saya nyanyi tadi sore, saya sampai tertarik maksudnya untuk tulis sebenarnya padahal tahu nih lagu ini. Tapi tadi sampai kita tulis dulu nih lagu. Tuh memang lain. Ya mungkin karena ini sesuai model memang beda saudara. Kita kalau bahafal atau sesuatu yang saya beri perhatian kita tulis. Dan biasanya waktu saya tulis saya memang mendapatkan sesuatu ada masuk di dalam hati. Dibanding kita cuma lihat. Lagu ini bilang begini di kata-kata. Ya. Mudah untuk menyanyi. Ketika kamu sedang baik-baik saja. Ketika situasi sedang baik-baik saja, gampang mau menyanyi. Tapi bagaimana waktu, ya, waktu semangat hampir padam, kau mau menyanyi itu lagu yang menantang. Berupa tadi tuh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sementara saudara sedang melihat, tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, kalau semua sedang baik-baik saja, dengan mudah kau menyanyi. Yesus luar biasa. Tapi bagaimana waktu saudara sedang tidak melihat apa-apa terjadi padamu. Boleh menyanyi. Asal menyanyi boleh. Ya, maka kalau menyanyi dengan segenap hati itu tuh susah. Ya. Lalu lagu tadi bilang, ya. Aku tahu engkau mampu. Ya. Aku tahu engkau sanggup. Ya. Engkau dapat menolongku melewati api. Tuh. Engkau dapat menolongku bahkan melewati api. Jangankan cuma bajalang sendiri. Bahkan berjalan melalui api, engkau dapat menolongku dengan tanganmu yang penuh kuasa. Tapi Tuhan, walau engkau tidak mau melakukannya, aku akan berharap hanya kepadamu saja. Cuma engkau harapanku. Walau engkau tidak mau melakukannya, aku tidak mau berharap kepada yang lain. Harapanku cuma satu, cuma engkau. Nah ini kata-kata yang, aduh ya Tuhan. Ketika begini, Tuhan kan mampu memindahkan gunung. Jangan kasih pindah gunung. Kasih pindah nih bumi dari dari ada kemudian soalnya ada nih bumi dia boleh. Apalagi cuma mau kasih pindah gunung. Tapi Tuhan, ini lagu bilang, Tuhan seandainya engkau memilih untuk meninggalkan gunung-gunung gampang, Tuhan kasih pindah. Martu gunung yang susah kita mau kasih pindah, Tuhan kasih biar ada di situ. Seandainya engkau memilih untuk meninggalkan ini gunung yang paling keras. Berikan aku kekuatan Tuhan untuk terus menyanyi. It is well
with my soul. Bukan it is well tanpa well. It is well with my soul. Oh. Nyamanlah. Tenanglah hatiku. Aku tahu kesusahan, apalagi luka, itu dengan mudah, cuma dengan satu katamu, cuma dengan satu perkataanmu, semua kita susah, kita luka, semuanya selesai. Tapi Tuhan, bila engkau memilih untuk tidak melakukannya, oh Tuhan, engkaulah harapanku. Aku tidak mau ganti pengharapanku. Entah engkau mau menyelesaikannya atau tidak. Tuhan, tolong aku. Harapanku cuma engkau. Aduh, itu tadi. Dengar akang ya, itu kita hati Tuhan. Tidak mudah. Menghadapi hidup ini tidak mudah. Tuh. Bayangkan saudara, saya tidak bilang saudara yang kesulitan. Napa dang? Tuh, tempo apa tadi? Tuh, sendiri menyimak kata-kata di dalam lagu itu. Ini lagu sebenarnya sudah agak lama saudara, kita zaman nyanyi. Ya, baru-baru tadi mau menyanyi ulang. Tuhan, tolong aku untuk terus memperhatikan apa yang seharusnya aku perhatikan. Ya. Waktu saudara bilang tentang mujizat, ya. Mujizat itu bukan cuma sakit sembuh. Tuh. Ada bahkan yang lebih sulit dari sakit. Yang saudara sampai habis akal. Ini dang mau hadapi bagaimana? Ini dang mau baking bagaimana? Sementara orang tahu Tuhan kita sanggup terhadap segala sesuatu. Baru saja Tuhan buktikan sesuatu kepada saya sebenarnya. Sekarang hari Jumat. Ya. Baru hari apa? Hari Rabu atau hari Selasa itu. Saya, oh Tuhan, apa kuat ya? Saya bilang akang dari tadi, sudah. Tuhan pasti tolong, dengar, lihat Jo nanti dia backing. Nah saudara, waktu terjadi kita kurang. Tuhan, ampuni kalau hambamu jadi ragu. Sekali lagi, waktu semua berjalan lancar, tuh, tak ikut orang pemau sama dengan orang perencana. Saudara mau menyanyi lagu apa boleh? Tuh. Saya dengar siapa Pak Yusuf Roni, kesaksian dia bilang, kan dorang sering dikunjungi dari luar. Waktu dia di dalam penjara kan ada kunjungan-kunjungan dari luar. Tuh, kan dia bilang yang paling dia yang tidak suka adalah waktu menyanyi lagu kata, sekarang saya sudah bebas. Dia bilang, ngoni abis ini pulang. Tuh orang di dalam sel. Sudah bebas. Tahu-tahu orang di sel kok sudah bebas. Dia bilang, jadi yang orang menyanyi-menyanyi kita badiang. Tuh. Karena hanya tidak sesuai kenyataan. Coba saudara tuh. Sekarang saya sudah sembuh. Saya tahu-tahu masih sakit. Sudah sembuh. Kalau yang lagi tidak sakit. Oh dia menyanyi lagu so baik. Oh haleluya. Martu yang bilang. Belum baik kok mah. Masa udah bilang so baik.
Tuhan dia paling tahu saudara, dia mau pilih tuh mana for orang. Siapanya enggak semua orang sakit? Siapanya enggak semua orang mati? Tuhan tahu apa yang tepat untukmu. Dia paling tahu. So itu saudara, biarkan orang sejalan dengan keinginannya, sejalan dengan rencananya, sejalan dengan pikirannya. Sehingga waktu sesuatu diizinkan terjadi padamu, saudaranya ndak bafeto. Oh Tuhan, ini yang paling tepat engkau sudah lakukan. Tentu tidak mudah, apalagi kalau kehilangan orang yang dicintai. Kan bisa saudara coba ini ya, yang tukang bicara. Habis itu kita aja yang menangis. Sekalipun saudara selalu di pikiran. Membangun pikiran. Loh, bayangkan kepada murid-muridnya Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi para rasul, murid-muridnya kemudian menjadikan itu kata-kata penghiburan, bukan orang mati. Kalau sekarang itu kata-kata penghiburan kalau ada yang mati. Kalau saudara baca, coba tuh Yohanes 14, itunya ada yang mati di situ. Itu bukan khotbah Yesus saat pemakaman sampai ada mati di situ, tidak ada. Dia mau menghibur murid-muridnya. Karena nanti dia mau pergi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya bilang ke saudara, ini kalau periksa bahasa asli dia gunakan banyak istana. Coba, semua istana. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Di surga tidak ada, kita biar di rumah sangat sederhana, tidak ada. Itu kan surga. Sedang DP jalan dari Mas ke rumah sederhana di sana tidak ada. Ada di sana istana. Itu raja punya. Nah itu surga itu sangat berbeda dari bumi. Yang orang ini mau kasih tinggal. So bilang di sana istana, kasih yang saudara tuh istana. Orang ini mau menghibur diri lalu bilang mari mampir di istanaku. Padahal istana kata model begitu. Ya istana. Istana apa le begitu berantakan. Orang so bingung tuh barang-barang yang tidak perlu taruh jadi hook. Nah ini karena bukan istana. Kalau istana tuh barang-barang tidak perlu, tidak ada tanpa di istana. Kasih keluar tuh barang tidak perlu. Kalau tuh orang tuh semua buang, kaget tahun depan masih perlu simpan. Ini kan apa tuh orang kan bukan raja. Tuh jadi udah semua ya. Tadi saudara saya baru bertindak tadi, tuh nyandak perlu udah gantung-gantung di lemari, tak ambil kau ngabuang di tempat sampah. Tuh tiba-tiba kayak begini. Kok tiba-tiba saudara, kok dapat rasa, tuh dapat rasa dan rupa lega. Iyo kan, ini kasih saya biar nyandak guna. Nah, tuh orang kan begitu saudara. Ya, saya lain kali semua buang kertas itu ada memori dan kertas ini tinggal kasih lipa-lipa kon simpang. Nah, tuh semua buang itu buku. Ya ini masih ada DP bagus-bagus. Akhirnya lipa. Simpang. Padahal nyandak aja baca. Coba. Tuh orang apa? Jadi itu sampai rumah bukan istana. Tuh sana tuh istana. Sana tuh. Angko nih mau kasih tinggal tuh. Angko pe rumah busu. So bilang akang di sana. Sedang DP jalan ya. Tuh orang sini aspal pe itang tuh dia. Aduh, kenapa dua orang baru lapis? Tadi bajalang, memang wak, sanang dah bajalang dari soalnya ndak ada lubang.
Sudah tahu aspal di sorga apa? Hah? Mas. Aspal. Di sorga itu mas, itu aspal. Tuh, di sini itu logam mulia. Di sorga itu emas, aspal. Tuh, kong, hah? Aduh, bagaimana itu surga? Makanya, tuh, angko susah sekali mau masuk surga. Justru ini yang paling menghibur. Bayangkan ini cara pandang sekarang beda sekali, saudara. Yesus dan murid-muridnya tak ikut. Karena mereka melihat gurunya. Waktu membicarakan sorga, ini bukan bikin takut. Ini justru kata-kata penghiburan. Makanya jadilah engkau kekasihnya. Sehingga pulang ke rumahnya, waduh, itu nggak usah dipaksa. Kau sudah sangat rindu. Kan masa Yesus ini mau menghibur murid-murid? Emangnya siapa pada mati di sini? Maka kalau sekarang tuh orang ini dia nanti dibaca kalau ada orang mati. Untung orang di sini nyanda. Ya, saya sudah lama taruh di dalam hati. Semua perkataan Yesus itu menghibur. Tuh, sampai dia pukul 4 orang itu menghibur. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tuh, gembala yang baik Mazmur 23. Tuh, gadamu dan tongkatmu itu memukul sebenarnya. Tapi itu yang menghibur. Saudara mau dihibur? Kalau salah dapat pukul itu hiburan. Nah kan, ini kalau saudara nyandak kasih biar Tuhan roba ini cara pikir, ya ndak bisa terima. Masa dia dapat pukul? Itu kata hiburan. Nah yang bilang Yesus bagaimana? Alkitab yang bilang kok masa kamu bantah? Belajar untuk percaya kalau Tuhan yang bilang nyandak mungkin salah. Bukan cuma nyandak pernah salah. Tidak mungkin salah. Jadi waktu saudara mulai berpikir ini salah. Loh, angko berarti 1000 kali salah. Waktu orang berpikir firman Tuhan salah. Berarti orang ini so salah sekali. Karena kan ini tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Coba ya. Ini apa? Terjemahan yang lain di sini kok terjemahan baru tulis lembah kekelaman. Ya. Kalau sudah lihat terjemahan bahasa Inggris, terjemahan lama, dia bilang lembah bayang-bayang maut. Tuh, aku tidak takut bahaya. So tahu-tahu bayang-bayang maut, tapi tidak takut bahaya. Siapa yang pimpin? Gembala yang baik. Apa kau akan menyebut Yesus itu baik? Waktu membawamu turun melewati lembah maut. Oh dia gembala yang baik. Dia cuma memimpinku ke air yang tenang. Baca sampai kelar. Jangan cuma baca ayat 1, 2. Baca terus supaya engkau tahu begitu tuh gembala baik. Kalau gembala baik cuma kasih terus Pak Saudara. Air yang tenang cocek. Dia baik atau apa? Jangan-jangan itu setan. Tuh. Kalau gembala yang baik ada saatnya kita harus menuruni jalan yang ini mengerikan. Tapi ini cara Tuhan melatih imanku untuk terus percaya kepada kepemimpinannya. Gitu. Itu tuh jalan ke sorga. Kalau jalan di sorga dari mas. Jalan ke sorga Tuhan bilang apa? Sempit. Kalau sampai di sorga jalannya dari mas. Mar kalau mau pergi jalannya
bukan cuma tidak mudah, sangat sulit. Orang yang tidak serius pasti akan meninggalkan jalan itu. Sudah pikirnya gampang. Siapa yang bisa meninggalkan? Sadiki jo pendeta-pendeta yang dorang bilang sukses. So tinggalkan jalan itu. Kong bagaimana? Kong tuh orang ternyata itu panangnya enteng. Harusnya kan waktu Lia. Lain kali kok mau bilang itu nama-nama saudara. Sampai lain kali rasa begitu. Padahal supaya saudara tahu. Ini real. Ini fakta. Tuh. Ini bukan mau bikin takut apa-apa enggak. Ini kenyataan. Yang disebut berhasil. Berhasil itu di mana? Di Amerika. Jemaat puluhan ribu. Kong dorang di mana? So berhenti melayani. Bukan cuma berhenti melayani, betul-betul tinggalkan Tuhan. Bikin pengumuman. Coba. Saya kira kok no gampang. Kok kalau gembala muda, Tuhan setua-tua. 172, 165 kah berapa? Kok ada susah apa dorang? Pesawat ada. Torang pesawat KP. Pesawat televisi. Dorang pesawat jet. Kok bukan cuma 1, 2. Kalau bukan 2, 3. Kok kayak padang boleh kasih tinggal? Itu kan. Saudara pikirkan gampang tuh? Gampang mengikuti Tuhan. Gampang menjadikan dia gembala yang baik. Gembala yang baik, domba jangan perintah tuh gembala. Gembala paling tahu mau bikin apa. Apalagi gembala Yesus. Kalau dia bawa kasih lewat di air yang bergelora, bajalang jo. Dia yang suruh. Kesaksian-kesaksian yang baru beberapa hari ini, kesaksian-kesaksian yang sebenarnya kita sudah dengar. Tapi berapa hari ini saya dengar kembali saudara. Dan ternyata betul, ini memang kesaksian tentang kepemimpinan Tuhan. Waduh, waktu saudara memberi waktu, memberi perhatian, selalu ada saja yang baru. Maksudnya sepertinya saya rupa baru dengar ulang maksudnya. Rupa baru dengar, belum pernah dengar gitu. Hamba Tuhan kan yang dia bilang bayangkan tiba-tiba kok di hati saya bilang kamu harus ke Nusa Kambangan. Doakan mereka yang mau dihukum mati. Dia mau pikir bagaimana? Tuhan bilang sudah nanti kita yang antar. Dia bilang, jadi saya mengikuti kata Tuhan. Dia bilang, dia mau lewat mana? Maksudnya dia tahu kalau mau pergi di sana, kan di Cilacap. Ya, mau pergi ke sana jadi mesti, tiba-tiba Tuhan taruh di hati, pergi di Surabaya. Dia sempat protes, Tuhan ini kan sudah mau baku Riki. Kalau mau lewat Surabaya, nyandak sempat. Tuhan bilang, iya lewat Surabaya ngana kita siapkan tiket pesawat. Jadi enggak usah lewat daratnya nak Riki. Dia bilang bayangkan sampai nomor tempat saya duduk sudah Tuhan kasih tahu. Ini dia ada di jalan. Sementara bawa oto. Tuhan bilang ya, nanti aku siapkan tiket pesawat, kamu akan duduk di tempat duduk nomor 34D. Hah? Bayangkan saudara, Tuhan bilang sampai DP nomor kursi. Saya sangat terpukul sebenarnya waktu mendengar kesaksian itu. Padahal kita sudah dengar beberapa bulan lalu saudara. Waktu saya dengar lagi, tapi Tuhan tolong. Ya, saudara, saya dengan pengalaman ini dan itu,
Waduh, kita mesti angkat tangan betul-betul saudara. Sampai sudah tahan ada badengar sampai kita ulang saudara. Ya. Saking saya sampai merasa ini suara Tuhan untuk saya. Dia bilang tiba-tiba, ya jadi dia hubungi teman-temannya sambil dia bajalang sambil dia telepon teman-temannya untuk apa? Tolong saya didoakan Tuhan suruh kita pindah Nusa Kambangan begini begitu. Nah tiba-tiba dia bilang ada teman saya dari Kalimantan kalau nggak salah. Telepon Pak dia, sudah Pak, tiket untuk Bapak sudah ada. Ya, jadi Bapak segera ini berangkatnya jam sekian. Dia bilang, tolong kalau begitu, kalau ada tiketnya tolong kalau begitu tolong di check in. Ya karena kita masih di jalan. Oke Pak, jadi dia sudah check in. Dia bilang tahu enggak, dia kan tadi sudah dengar 34D. Dia bilang, karena itu dia sudah enggak tanya-tanya tuh, pokoknya dia suruh dia Petamang check in. Tuh. Dia bilang waktu sampai di bandara, tuh masuk semua check in barang semuanya, dia naik di pesawat dan dia terkejut. Iyo, dia pe kursi 34D. Dan dia bilang itu kursi tahu enggak? Itu kursi paling belakang di pesawat. Satu-satunya kursi yang nyanda ada tanpa sandar. Sementara perjalanan lumayan panjang dan itu sudah malam. Dia bilang tuh, jadi rupanya Tuhan dah taruh pak kita di kursinya tidak ada tanpa sandar supaya sepanjang jalan aku berdoa. Nimbole tidur. Oh saudara, lain kali saudara, waktu saudara mendengar kesaksian-kesaksian yang seperti ini, saudara tahu bahwa Tuhanmu itu hidup. Tidak selalu dia bersuara seperti itu, tapi bukan berarti dia tidak bisa bersuara. Ini kalau mau dengar, saya sampai begini, ada dengar saya sampai begini, Tuhan tolong pak kita. Yang kali itu orang ini saudara memang perlu dikajar. Untuk akhirnya dengar dan taat penuh kepada perkataannya. Tidak mudah baking Tuhan memang itu. Tidak mudah. Saudara, waktu saudara belajar untuk melangkah, belajar untuk taat, saudara akan melihat Tuhan hidup. Sebentar nanti saya kasih tahu saudara, nanti bisa periksa di YouTube. Saudara dengar kesaksian lengkap. Yang jelas saudara, orang Tuhan, lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya. Beda sekali saya menjelaskan, menceritakan kepada saudara dan saudara sendiri yang mengalaminya. Oh itu sangat beda. Oh sangat beda saudara. Kemudian bukan main, begini dang itu Tuhan. Saya kok tiba-tiba ingat, ada suami istri yang kehilangan anak. Sampai anak mati. Suaminya tidak mau percaya Tuhan. Sementara si ibu sangat mengasihi Tuhan. Jadi waktu anak mereka meninggalkan mereka. Putus nafas. Si bapak bilang, nak, aku akan sangat merindukanmu. Kita sudah berpisah selama-lamanya. Dan dia terkejut karena istrinya mencium anaknya lalu bilang, Dek, nanti ketemu Mama besok pagi. I'll see you in the morning. Maksudnya apa? Anaknya kan tidur. Kalau dia bangun nanti so pagi. Begitu tuh. Jadi kapanpun itu, kalau kita so pulang, aku dapat yang angko besok pagi waktu kau bangun. Ini perkataan orang beriman sangat berbeda. Biarkan Tuhan sungguh-sungguh mengubah hati dan pikiran kita.
Dan saudara akan melihat bahkan yang paling mengerikan sekalipun. Saudara akan mungkin, oh ternyata sedangkan mati adalah keuntungan. Jangankan cuma lewat lembah bayang-bayang maut, biar mati. Itu adalah keuntungan. Masa untung kong saudara mau basusa akang? Coba kalian betul. Justru karena dia so untung, engkau mesti bilang apa? Oh, aku turut berbahagia. Oh, tuh hari waktu anak-anak ini, papa meninggal kan ada orang-orang datang itu berapa hari? Kan berapa hari ya? Dulu kan meninggal Jumat subuh. Tuh, Sabtu Minggu itu orang-orang datang. Tuh, orang turut berduka cita. Bukan salah. Turut berbahagia. Jangan bilang turut berduka cita. Ah, masa iyo betul. Ya. Biar habis itu kita ciri air mata. Tapi turut berbahagia. Ya. Jadi ada sepupu saya. Bukan sepupu cucu saudara. Ya. Saya terkejut saudara waktu baca di FB. Dia ada foto-foto ketika itu dia datang. Jadi dia foto-foto itu apa? Itu situasi di sini. Dan waktu dia posting di FB-nya dia tulis begini. Turut bersuka cita dengan saudaraku Ibu Gembala. Kong kita baca di komen ada yang tulis begini. Ngana so salah ketik masa katu turut bersuka cita. Turut berduka cita dong kira dia salah ketik. Kong dia balas di komen. Sorry tapi saudara yang bilang mesti turut bersuka cita bukan turut berduka cita. Jadi kita nyandak salah ketik. Hah? Bagaimana? Tuhan yang bilang. Ini paling menghibur. Tahu saya bilang ke saudara. Siapa bilang kalau menangis berdosa? Tuhan Yesus menangis. Tapi jangan menangis seperti orang yang kehilangan pengharapan. Tunjukkan kepada dunia. Orang memiliki Yesus dan kebenaran yang luar biasa. Toh? Sehingga yang forngoni itu musibah. For orang ini kebahagiaan. Begitu. Yang justru jadi bodok saudara. Ya. Sudah saatnya orang Kristen jadi Kristen. Sudah saatnya kau pengikut Yesus. Sungguh-sungguhlah mengikut Yesus. Percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh percaya. Toh? Jangan di mulut percaya, di lagu percaya. Tapi pada sikapmu sehari-hari, sebenarnya kau tidak percaya Yesus. Stop. Mau tunggu tempo apa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Tidak mudah memang. Tapi orang harus melatih diri sehingga setan tidak mendapatkan kesempatan. Setan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dari sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Tidak boleh. Ini pengalaman rohani. Orang, saya bilang ke saudara tuh mereka di Arsdin. Orang naik kelas. Naik kelas itu bagaimana? Ujian dulu kasihan. Ujian supaya naik kelas. Jangan sampai so ujian tak tinggal kelas angko. Ini boleh naik kelas. Tuh, usahakan waktu diuji. Kamu ya, aku menang. Begitu. Biar ciri air mata. Tuhan, aku menang. Gitu. Harus. Coba nih, bawahnya nih. Yang tua-tua. Tuh, mau tunggu sampai umur berapa? Masa mau sampai 200? Gitu tuh saudara. Terus dalam hati. Tuh, coba sekarang ini siapkan diri. Tuh, tiap saat. Bukan cuma tiap hari. Mungkin tiap menit, tiap detik. Bisa saja. Detik sekarang belum. Ada 1 detik kemudian angko semua pergi.
Coba. Tapi ini yang tidak mengerikan. Nyanda. Waktu orang sungguh-sungguh terhubung dengan dia. So bilang akang sedang aspal mas. Kamu tako. Jadi waktu saudara masih tako kasih yang belum betul angko. Tuh. Serahkan di Tuhan. Tolong Pak kita kalau begitu. Tolong Tuhan. Bersihkan hati dan pikiranku. Sehingga kapanpun itu terjadi. Aku pulang kepadamu. Orang Matius 12 ya. Orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat meminta suatu tanda kepada Yesus. Kok Yesus bilang apa? Matius 12 ayat berapa itu? Ayat 16. Hah? Oh. Pasal 12 deh. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Kok? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara hati-hati. Waktu ini sebenarnya akhir zaman. Ya. Setiap saat dapat menjadi saat terakhir. Dan saudara nyandak dapat rasa. Hati-hati. Jangan-jangan saudara adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Kalau saudara lihat bahasa aslinya itu tidak setia sana dia pakai kata ya. Angkatan yang jahat tetap pakai kata yang sama. Tapi di sini tulis tidak setia. Kalau sudah lihat sana tulis pakai kata angkatan yang jahat dan pezina. Berarti cabul, zina, rohani. Tuhan bilang apa? Jangan bertuankan dua. Kau pasti akan membenci yang satu dan mengindahkan yang satu dan membenci yang lain. Tuhan marah sekali saudara. Waktu dia ini diduakan, Tuhan marah sekali. Jadi waktu saudara saja merasa ya nyandak penting mau cari Tuhan, nyandak penting memperhatikan keadaan zaman ini. Bayangkan saudara, Yesus yang bilang ya, angkatan yang jahat dan tidak setia. Coba, ini tidak setia. Ya, tidak setia. Pezina, cabul. Ini dunia masa kini saudara. Sampai ngeri. Saya bilang aduh bayangkan. Mulia ini orang-orang di FB. Saya sampai bingung. Manusia sekarang kok betul-betulnya ada DP tako saudara. Toh, dulu kan orang, bayangkan. Ini yang mau bilang ngerasa begitu. Coba.
Ada bagian dari tubuh kita disebut kemaluan. Coba. Harusnya itu yang paling malu. Orang masa kini, nyanda ada yang dia malu. Coba. Semua yang memalukan, sekarang dong baking, saudara. Dipertontonkan. Jadi kalau orang-orang itu menganggap khotbah seperti ini, ya, engkau kata kuat. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kau cuma terhubung dengan dunia ini. Saya baru lihat lagi, saudara. Ya enggak sangka. Siapa konten ini? Saya cek. Ya, ini orang rohani. Napa DP postingan? Postingan jorok. Ibu-ibu lagi. Saya bingung, saudara. Ini bagaimana sih? Ya, rasanya ingin berteriak. Ini ada apa di pikiran kalian? Cabul sekarang. Soalnya tidak dapat rasa ini dosa. Asal jangan nguni bikin sakit pat orang. Mau kita mau bikin apa kek? Itu kan mana-mana pak kita. Orang sedang hidup pada masa seperti ini. Ini kalau saudaranya tidak serius dengan Tuhan, kau siapa mau tolong bangku? Ini Tuhan marah ini. Mana tuh tadi? Tuh Matius 12 tadi. Ini Yesus marah itu. So itu dia langsung pokoknya tidak pakai ukur-ukur. Yesus kan sangat lembut. Lemah lembut kan Yesus. Nah apa dia kata-kata? Coba 39 deh langsung. Ini Yesus kata-kata. Coba. Yesus langsung menjawab kepada mereka. Bukan Yesus jawab dalam hati. Langsung bilang pada orang. Kok Yesus lemah lembut? Nah apa ya? Tuh, angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Bayangkan kalau kita langsung pakai ini dia. Tuh, angkatan yang jahat dan cabul ini. Tuh, angkatan jahat yang pezina ini. Coba saudara. Oh Tuhan, ini Yesus yang bilang. Jadi sekali lagi, waktu saudara nyandak peduli Tuhan mau datang kek, kita mau mati atau apa, pokoknya orang masih boleh makan, masih boleh jalan-jalan. Tuh, masih boleh senang-senang. Tuh, bas senang jo kau tenang. Kau masuk neraka. Bas senang, bas tenang. Sekarang kan begitu. Bas senang jo kau tenang. Bas tenang kata nuangko. Nyandak bikin tu firman Tuhan bas tenang. Harusnya jangan tenang. Kau tidak seperti yang Tuhan harapkan. Tenang. Ini siapa dah suruh berarti? Setan dah suruh. Tenang-tenang aja kata, jangan dengar kepada dia cerewet. Itu pendeta tuh dia tuh. Dia ini tidak pernah kapok. Tolong. Kapan Yesus kembali? Oh Tuhan kasihan. Tuh. Sudah saatnya siapkan dirimu saudara. Tuh, kapanpun dapat menjadi saat terakhir. Mengapa tidak menyiapkan diri? Oh Tuhan, kaki kotek Tuhan semua bawa pak kita. Bayangkan saudara, kenapa Tuhan dah suruh naik pohon pak orang? Dia mau datang ambe, tahu-tahu saudara orang semua layang-layang. Coba membayangkan saja, orang mau tak angka. Soalnya enggak bisa terpikir. Tiba-tiba hilang cak, so sampai. Itu tadi hamba Tuhan yang saya bilang tadi itu, yang ke Nusa Kambangan itu. Kan dia mau mendoakan itu. Dulu itu mantan teman-temannya. Dulu dorang bandar narkoba. Dan kemudian bertobat saat ada di penjara Nusa Kambangan. Dan dia bilang, dorang-dorang itu yang kemudian mau dieksekusi mati. Ini semuanya sudah bertobat dan membaptis orang banyak
di penjara Nusa Kambangan. Saudara. Saudara yang katanya bebas toh. Sampai akhirnya saudara bebas semua. Termasuk bebasnya ndak usah dengar firman Tuhan. Dorang karena ada toh di penjara, pada orang berpikiran waktu Tuhan jama dorang penghati, benar-benar lahir baru, dorang benar-benar meninggalkan hidup lama, hidup dalam hidup yang baru. Bayangkan Tuhan yang tidak kasih keluar dorang dari penjara, dan di situ mereka jadi berkat. Bayangkan mereka membaptis banyak orang, ya. Dan dia bilang, kan waktu kita datang kong orang berdoa sama-sama. Tuh. Dan kemudian kan mereka tuh ditutup matanya untuk waktu dieksekusi, mau ditembak mati. Tuh. Ini dorang ditutup matanya. Sudah tahu enggak? Ini menurut kesaksian yang saya dengar. Ya, itu hamba Tuhan itu bilang, setelah mereka sudah siap mau dieksekusi, dorang buka dorang sampai mata. Dorang buka semua tuh yang kain yang menutup mata mereka, ya. Lalu mereka sambil senyum, dorang kata menyanyi, Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Lalu mereka ditembak, ya. Dan hamba Tuhan yang bersaksi itu kemudian dia bilang, dan saya pun menangis. Dia bilang, ada lihat tapi tamang-tamang. Dorang kasih yang sobukang orang jahat. Dorang mantan penjahat. Tapi dorang sobukang orang jahat. Mereka sudah sangat baik. Oh Tuhan, jadi dia menangis. Dia sementara menangis, tiba-tiba dia dengar suara. Seperti suara yang dia dengar tadi di jalan. Bilang apa? Nggak usah menangis hambaku. Sekarang orang-orang ini sudah bersama denganku. Bagaimana kita? Oh Yesus, Tuhan bawa jumpa kita. Aduh saudara, kau tidak pernah tahu apa yang terjadi. Jangan sampai orangnya ada rindu Pak Tuhan. Padahal seindah itu perjalanannya, seindah itu kematian orang benar. Yang kan itu dong berani saudara ya. Waktu bilang somo tembak, doi kok buka tuh apa? Buka itu penutup mata. Sambil menyanyi, mengangkat tangan dan mereka pun pergi. Saudara mau jadi angkatan yang mana? Angkatan yang jahat dan tidak setia? Hah? Perhatian yang seharusnya kau berikan serius hanya untuk Yesus. Yang berbagi dengan lain. Tunjukkan kepada Tuhan, aku serius mengikutmu Tuhan. Oh, dunia tak pernah bisa merampas aku dari hadiratmu. Tidak bisa. Aku tidak mau. Oh, aku mau mencintaimu selama-lamanya. Ubah hatiku Tuhan. Ubah cara pikirku. Taruh di hati saudara. Dia lebih indah dari yang bisa digambarkan. Dia lebih indah dari yang bisa diperkatakan. Ya. Tunggu sampai saat itu tiba. So itu saudara. Saat ada dalam ibadah. Ini hadirat Allah. Yesus bilang begini, waktu dia menyembuhkan orang-orang. Mereka tanya, wah dia mengusir setan dengan kuasa setan. Yesus bilang, ya kalau seandainya aku mengusir setan dengan roh Allah, maka ketahuilah kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bayangkan. Jadi waktu Roh Kudus bekerja di sini, kerajaan Allah ada di sini. Nah, kalau saudara tidak mau serius, ini kerajaan Allah ada di sini, bayangkan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, sudahlah. Ini ibadah biasa. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di sini, hati-hati, kerajaan Allah ada di sini.
Mengapa kau tidak takut? Mengapa kau tidak serius? Sekali lagi, mungkin saja kau sebenarnya belum pernah menjadi warga kerajaan Allah. Maka sebenarnya kau tidak pernah menjadikan Allah itu rajamu. Jadi akhirnya kerajaan Allah sudah datang dan seperti tadi toh. Itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nyak tako. Malah orang membenci Yesus. Raja kerajaan Allah. Aduh. Taruh di hati oh Tuhan. Soalnya lama orang pikir. Tuh, kapanpun engkau datang. Tuhan, buatlah aku siap. Tolong aku Tuhan. Tuh, tolong aku. Sungguh-sungguh menyambutmu. Oh, bagaimana cara menyambut Tuhan? So itu tidur dalam hadirat Tuhan. Jangan tidur yang itu macam-macam. Oh, berhenti saudara. Berhenti jadi orang yang tidak setia. Berhenti jadi orang cabul. Berhenti. Siapa yang bisa tolong? Tuhan akan menolongmu. Oh, so itu sekali lagi seriuslah kepadanya. Serius dengan firman-Nya. Oh, kerajaan Allah sudah datang padamu. Oh, dan kalau kau tidak peduli, mau masuk mana engkau ini? Jadi lagi, sebenarnya dari cara orang memperlakukan ibadah dapat lihat di situ. Saudara ini benar-benar sedang siap untuk menyambut dia atau sebenarnya saudara disiapkan untuk di luar. Oh, hati-hati loh. Oh. Jadi, saya itu tidak bisa dengar. Kenapa ada tanda Tuhan semua datang? Kita cari saudara. Mau cek betul enggak? Kalau itu betul, kok itu apa? Saudara, so itu kalau saudara, saya tahu mau bilang bagaimana Pak saudara. Ya, mau cari tadi mungkin saudara pikir baking, ya ampun. Tuh, sukses ini saudara. Lain kali kita ya baca cerita orang yang tidak tanggapi. Berarti orang kata memangnya tidak suka. Ya, sementara Pak kita ini so meledak-ledak. Orang ini mau dengar. Tuhan, kasih yang Tuhan. Tolong hambamu untuk mempertahankan kerinduan ini kepadamu. Terserah kalau ada orang yang tidak mau itu ngoni. Ternyata saya masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Sekali lagi untuk memberitahu dan memperingatkan kita semua. Tuh, benarkah kau siap terhadap kedatangan Tuhan? Yang ternyata dapat terjadi kapan saja. Ya. Usahakan. Waktu dia datang menjemputmu. Kau sungguh-sungguh siap. Kenapa? Karena siap atau tidak. Kalau sudah DP waktu dia ambil. Begitu saudara. Saya kepada saudara saya sudah kasih ingat tuh lagu tuh. Nafas dipinjamkannya sementara dan dia boleh ambil tanpa permisi. Masa kok nyandak babilang memangnya siapa punya? Anak Tuhan punya toh. Sampai anak kan Tuhan dah titip. Kok enggak kau menangis akang? Bukan kau punya. Kalau dia mau ambil dia ambil. Siap atau tidak? Kalau sudah saatnya, so itu karena siap atau tidak, dia bisa mengambil. Buatlah dirimu menjadi siap. Stop semua yang Tuhan yang tidak suka. Stop saudara. Bayangkan ya. Kalau kakimu menyesatkanmu, potong, kau buang. Yang bilang Yesus. Apalagi cuma KPSO bilang akan buang. Kalau kau tidak bisa mengendalikan diri, saya buang. Saudara ini komentar lalu keras. HP lebih mahal mana HP dengan angkop mata? Itu dan cungkel kau buang. Apapun yang membuat orang terhalang untuk mengasihi Tuhan. Saudara mau apa? Mau terus jadi angkatan yang jahat dan tidak setia? Saudara. Belajar tapi di dalam hati.
Semua yang aku ternyata membuatku tidak terhubung dengan Tuhan. Tidak bisa suci di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tolong aku benar-benar bertobat. Yang kan Ayub mesti bilang mana lah itu ayat itu. Aku menetapkan syarat pada mataku. Ayub saudara. Ayub belum baku dapat dengan Yesus. Ternyata Ayub berkata-kata begini. Bah, ini kata-kata ini tahu Ayub udah dengar pas apa? Kok apa Ayub bilang begitu? Dan ini ditulis dalam firman Tuhan. Apa? Aku telah menetapkan syarat pada mataku. Biar enggak usah pakai kacamata kuda. Saudara so baking syarat. Pilih begini, begitu. Itu syarat. Masakan aku memperhatikan anak darah? Coba, ini Ayub tahu dari mana? Ini justru apa saya pernah dengar ada pendeta Pak Gilbert kalau salah. Dia bilang ini kalau masuk mall kenapa? Itu bapak kata gini. DP mata sama dengan radar. Dia mau cari Lia tuh ini boleh Lia. So bilang jangan Lia. Jangan engkau cari. Kalau sampai dapat Lia, begini berarti. Jadi pas-pas dia ada di muka. Pas-pas. Kan bodoh itu DP nama. Sana Ayub. Ini Ayub nih dia. Coba hafal DP ayat. Tuh. Ayub enggak pernah tahu kemudian Yesus bilang apa? Tuh. Cuma Lia saudara. Kalau lihat televisi, Lia tuh itu. Aduh, sulit toh? Nah, semua yang bilang gampang hati-hati saudara. Sebenarnya kau sedang disesatkan. Yesus yang bilang, mana ayat itu deh, terakhir. Coba, ayat 27. Kamu telah mendengar firman. Yesus bilang, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Apa tuh berzina? So pergi, toh, so ada hubungan dengan orang itu tuh berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu sudah mendengar jangan berzina toh? So tahu-tahu kalau berzina dosa. Aku berkata kepadamu, tiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kong saudara bilang saudara nyanda ingin. Kong kiapa angko kagak. Terus so bilang akan tadi menetapkan syarat pada mata kita. So ada DP syarat jangan bahaga. Yang bilang firman Tuhan. Mari kita nyanda ingin. Tuhan so bilang jangan bahaga. Istri Lot bahaga. So bilang akang jangan balia. Jangan menoleh ke belakang. Kenapa istri Lot bikin apa? Cuma haga. So bilang jangan haga, engkau haga. Berapa lama keras. Saudara mau tunggu saudara begini kontak kancing. Maunya begitu ya. Coba kok saudara. Semua yang Tuhan bilang jangan, taruh di hati jangan. Jangan pakai alasan ini, itu banyak sekali itu alasan. Waktu saudara buat alasan, itu sebenarnya cuma satu tanda. Kau sedang memberontak terhadap firman Tuhan. Iya. Waktu orang buat alasan terhadap firman Tuhan, cuma satu.
Kau tidak taat, sudah. Itu. Kalau orang taat, dia yang tidak ada alasan. Kepada angkatan, bayangkan saudara. Sekarang saudara cek saudara PHT. Kalau sampai saudara sendiri yang tidak takut terhadap kedatangan Tuhan, hati-hati. Sementara kau tidak pernah berubah. Cara hidupmu seperti itu. Semua yang Tuhan bilang saudara langgar. Dan kau tidak takut terhadap kedatangan Tuhan, hati-hati. Berarti kau tidak akan dijemput. Orang waktu dia sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dia langsung, Tuhan, kaki ada yang salah. Tuhan, ampun, kalau Engkau dapati ada yang salah dengan pikiranku, ada yang salah dengan perasaanku. Saudara, kita tidak tahu bilang bagaimana Pak Saudara. Tapi yang jelas ini kita berdoa selalu. Karena saya tahu dosa di pikiran, dosa di angan-angan, dosa di perasaan itu dosa. Sama dengan dosa perbuatan. Yesus yang bilang kan, saudaranya tidak lihat DP orang, mana ada di televisi, mana ada di HP. Dan kau ingin. Sudah dalam bahaya itu sudah. Berarti kau sedang berzina. Maka kedatangan Tuhan pun kau akan abaikan. Saudara jadi ini tidak peduli. Yang macam-macam saudara. Itu segala, lebih bilang gitu. Itu segala gatelan dengan apa? Hati-hati. Saya lihat tiap kali dorang yang tidak pernah juri, yang tidak pernah pakai baju bagus. Semua dorang pakai baju tidak memenuhi syarat suci. Hati-hati. Siapa di sini penggemar? Hati-hati kamu. Stop saudara. So itu taruh di dalam hati. Yang kudus itu yang kau sukai. Yang semua tuh yang tidak war. Itu tuh orang liar. Padahal sebentar lagi Tuhan datang. Padahal kerajaan Allah sudah datang padamu. Kau mau apa mau suci? Kerajaan Allah datang padamu. Dia tuntut orang hidup suci. Tuh. Tidak mudah. Memang tidak mudah. Jalan ke sana itu sempit. Banyak yang berjuang Tuhan bilang, tapi sedikit saja yang mendapatinya. Ulang. Jalan ke sana sempit. Banyak orang berjuang untuk masuk, tetapi sedikit yang mendapatinya. Saudara mau masuk yang mana? Mau masuk kelompok yang mana? Yang sedikit atau cuma sekedar berjuang? Berjuang maknanya tidak serius. Ya, hati saudara. Semua tuh grup-grupnya saya, aduh, kenapa orang ndak undang kita masuk di grup ini, grup itu, grup ini, grup itu. Apa tadi? Grup apa? Bapak-bapak yang mencari jodoh atau apa? Bayangkan saya diundang untuk masuk dalam grup bapak-bapak yang mencari jodoh. Tuhan tolong. Ini bapak-bapak ini so ada jodoh atau belum? Kasihan Tuhan tolong. Tuh jadi yang mau ganti jodoh di situ. Gabung di situ. Bayangkan saya loh diundang. Aduh, ada undangan kotek kita. Undangan mencari jodoh. Tuhan. Itu saudara jangan main-main maksudnya tuh. Tuh orang ini. Siang. Tolong jo Tuhan tolong. Oke. Taruh di hati ya. Siapa mau tahu malam ini semua ada yang menyusul. Tuh, oh Tuhan, sumpah jalan dari Mas kotek kita. Ya, memang itu salah saudara. Kalau saudara cuma rindu pisore karena masuk kalia, itu DP jalan dari Mas. Bagaimana jo DP model? Sedang jalan aspal, orang so senang sekali. Bagaimana jo tuh jalan dari Mas? Aduh Tuhan, tempo apa kita mau pisore? Kita mau lihat tuh jalan dari Masnya, nak mau masuk angko.
Waktu kau merindukan dia, saya tadi cuma bilang ke saudara, ya, di sana jangankan DP rumah, DP jalan dari Mas. Kong orang ini mau masuk. Oh, maksudnya apa? Hah? Untuk sedang Paris sana, tuh menara apa kata? Satu lagi. Oh iya yang miring. Yang itu menara miring. Oh, orang. Menara Pisa. Oh iya. Mesti foto di menara miring. Kasihan. Dapat rasa yang, memang, so jago sekali kita napa ya. Itu menara paling miring yang paling orang suka. Napa orang? Mardorang katanya nak miring biar sampai di menara miring. Ini mau miring Pak Tuhan. Mar suka sekali pilih itu menara miring. Maksudnya ada Tuhan yang membuat orang lurus kepadanya. Jangan miring kepada dunia ini. Buat orang miring ke sorga. Oke, Matur berdiri.